Orang yang kaya tidak takwa, biasanya duduknya depan loh. Mana carry. Langsung kebak. Kalau dia kaya tidak takwa, uangnya didapat dengan cara halal, digunakan untuk kebaikan. Seperti yang ibu-ibu lihat di tempat ini, ya kan? Ibu lihat tidak kebaikan tersebar di sini. Kacamatamu Itu suami sakit, uangnya banyak. Suami sehat, uangnya sedikit. Bagaimana? Suami sehat, uang banyak. Iya. Ya, saya ketemu jamaah haji Indonesia, uangnya habis. Ternyata uang yang habis uang rupiah, Bu. Uang realnya, masya Allah, dolarnya banyak. Jadi safar ini selama itu mubah, maka dia boleh mendapatkan rukhsah, qasar dan jamak, dan dia mendapatkan pahala seperti yang dia lakukan. Contoh, misalnya pikniknya tuh hari Selasa kayak walaupun tidak hari. Jadi besok kalau mau piknik ke Jogja, carilah hari Selasa seperti ini biar pahalanya dapat. Kemudian, apakah ada safar yang apakah boleh dihitung safar kalau itu haram? Tidak boleh. Dan tidak ada hukum safar bagi yang haram. Contoh, mohon maaf, hanya untuk menjelaskan saja, ada rombongan pezina dari Semarang mau ke Jakarta. Satu mobil, Bu, pezina semua. Dari mana taunya? Dari kosong saja ya, kata yang lain dikosong saja. Padahal tujuan mereka mau buka praktek. Nah, jawaban saya, cerita ini cerita bohongan, Bu. Karena tidak mungkin pezina ribut masalah jamak dan kosong. Dan sekiranya ada, maka hukum menjamak kosongnya tidak boleh. Kalau pezina terlalu ekstrim, rombongan pencuri, mungkin tidak. Ke mobil mau ke Jakarta, mencuri di Jakarta. Sampai di Jakarta ternyata tambah ribu. Kemudian kata pencuri yang satu, ayo kita ke masjid dulu, sholat maghrib dulu. Nomornya berapa ya? Lupa ya, aku sih ini belum tak buka. Maka kalau yang seperti ini, mulai ini bisa berarti dia lemot bisa. kutiba lahu mislu maka ya'malu muqiman sahiha. Bisa enggak coba? Tahun 2015. Sekarang tinggal namanya. Berarti dia tahun 2015 bulan Januari sebelum hari meninggalnya, dia masih ada di Semarang. Ya kan? Kadang linisan itu adalah tadi juga lahir Januari tanggal 1. Dia sebetulnya sedang safar, Bu, walaupun dia tidur. Dia diam duduk, dia sedang berjalan menuju kematian. Maka desa sih. Desa lagi. Kalau gitu kita jangan duduk, kita berjalan. Kalau kita berjalan, berarti kita sedang dua Kita safar. pamit bisa. Hari ini kita ke Mekah, safar. Di waktu yang sama, kita pun safar menuju kepada kematian. Sandine belum hilang. Safar di dunia, dari sini ke Jogja, sini ke Solo, sini ke Jakarta, itu safar. Oleh karena itu hadirin sekalian, Buka sandine biar buka sandine sebelah. mungkin berarti orang yang berdiam di tempat tidak melakukan safar, namanya mukim. Karena ya'malu muqiman sahiha. Dia dihitung seperti orang yang mukim dan orang yang sehat. Dari sini menunjukkan betapa murahnya Islam memberikan kepada kita pahala walaupun kita tidak melakukan, karena dua sebab ini, sakit atau safar. Nah, tambahan dari saya, sakit ini Ibu sekalian, kalau disuruh milih, pilih yang lama atau pilih yang lama sebentar. Sakit. Siapa yang milih yang sebentar? Ada? Apa alasannya? Siapa yang milih sebentar? Apa alasannya? Sekarang dalam hadis, kalau sakitnya lama, Ikut dikirimi.
Ya, jangan salah memahami. Sakit ini Bu, satu, tidak boleh meminta sakit, hukumnya haram. Ya Allah, jadikan aku stroke. Ini Mira nih tanya. Facebook ini kan nak main media tidak bisa. Tidak boleh berdoa meminta sakit. Tetapi kalau sakit, wajib kita ridha dengan ketetapan sakitnya. Kata Imam Ahmad, ar-ridha wajib. Ya Bu, sakit gigi itu kadang-kadang Masya Allah orang nggak betah. Makanya dari itu orang giginya sudah nggak ada Bu, alhamdulillah jarang sakit. Astagfirullah. Iya. Misalnya Pak, sabar ya. Kali obatiannya anak kami. Nah, yang kedua tentang sakit ini, sakit dia harus meyakini bahwa yang menyembuhkan. Ada orang sudah sakit sangat lama, diobati berulang kali enggak, akhirnya diruqyah sembuh. Ada juga yang diruqyah, pesan ke istrinya, jangan suka dimarah-marah lagi. Ya, ternyata memang keluarga ini istrinya bukan memarahinya, tapi dia ngasih nasihat, cuma ngomongnya kencang. Azimah fa'alaihi al-ajr. Jadi kalau seseorang tidaklah seorang muslim yang menanam satu tanaman kecuali apa yang dimakan dari tanaman ini adalah sedekah. Dan ini sebagai satu keutamaan rajinnya orang menanam, dan kalau enggak berarti enggak. Ini ya. Makanya di daerah Gerobogan rumah itu luas, tapi bukan luarnya itu dalamnya. Nah, ini enak sekali lagi minum. Rumah kayu itu kelihatan lapang sampai belakang. Dalamnya itu kosongan ya. Nah intinya, Ibu sekalian, kalau kita punya lahan di depan, usahakan ditanam. Bagaimana kalau semuanya di keramik? Nah ini dia, pakai pot, ya. Cuman saya ingatkan, kalau kita nanam tanaman di pot, apalagi di bawah rumah, tidak langsung langit, hati-hati, jangan sampai tidak disiram dan mati, dan ini beban di akhirat. Karena Nabi mengatakan harus nafkah. Bagi suami wajib memberi nafkah kepada 5. Jadi suami itu wajib memberi nafkah kepada 5 bagian. Pertama, istrinya. Tadi kasih tahu ya Bu, suaminya. Suami itu wajib memberi nafkah kepada 5 bagian. Pertama, istri. Anak. Istri 1 punya anak 10, istri 2 punya anak 20, istri 3 punya anak 30, istri 4 40. Nah semuanya itu. Yang ketiga, kepada orang tua kandung. Suami laki-laki wajib kasih nafkah kepada orang tua kandung. Makanya ibu-ibu tidak boleh melarang kalau suaminya kadang ngasih uang ke ayah ibunya. Kandung ya Bu, bukan mertua, bukan. Ayah ibu kandung. Ingkana muksira, kalau keduanya dalam keadaan kekurangan. Sekarang gimana anak yang miskin? Secara enak santap. Tetapi ketika orang tuanya berkecukupan, si anak yang disuplai santap lagi. Mengapa dia mengambil darinya sebagai hak? Cuman biasanya anak yang begini muruahnya jatuh, muruah harga diri, karena dia menghabiskan harta. Suami wajib ngasih nafkah kepada budak yang tinggal bersamanya. Sama sekarang nggak ada, kecuali di sebagian daerah, katanya di Afrika masih ada. Budak ini yang wajib ngasih nafkah adalah suami. Yang kelima, binatang atau tumbuhan yang ada di rumah tidak kena hujan langsung, lalu dia mati kekeringan, maka yang berdosa itu suaminya, bukan istrinya. Maka dari itu, bagi para suami yang tidak sanggup untuk mengurus yang 2 bagian terakhir, sebaiknya kalau dia punya ikan
burung dalam sangkar, nggak bisa ngurus, pesan istrinya juga istrinya nggak ngurus, dijual saja lebih aman. Kalau dijual susah, ya digoreng saja burungnya. Keutamaan punya rumah yang luas. Mama senang, mama kan senang tahu, mama senang Natal. Usahakan ditanam. Biar buat mama aja. Baik mana pohon besar, pohon kecil, berbuah atau tidak, semuanya baik. Karena hadis ini umum. Kalau yang kita tanam adalah pohon-pohon, dia untuk tempat tinggal binatang, mungkin semut dan yang lain, ini juga sedekah. Jadi misalnya ibu nanam kayak di depan itu ada pohon nggak ada buahnya kayaknya itu, hanya untuk keindahan. Rumput ini banyak binatangnya bu. Kalau digali itu mesti ada cacingnya. Yang ketiga, hadis ini menunjukkan seorang umurnya sudah tua banget, di tangannya itu masih ada biji-bijian. Apa kata Nabi? Kalau besok kiamat, hari ini kita punya biji pepaya atau biji apa saja, tanam. Walaupun besok disuruh kita bapak, saya minta nanam pohon durian. Ternyata setelah dia tanam, beberapa hari kemudian dia meninggal. Yang dia tanam ada 810. Maka semua yang ditanam menjadi pahala jariah baginya. Makanya petani itu pahalanya besar. Cuma sayang banyak para petani yang tidak sadar. Nanam padi itu bu, pahala. Coba orang yang hadir di sini tadi pagi makan tidak? Makanya nasi bukan? Nasinya kan kita dari beras, berasnya dari padi. Padinya ditanam orang. Bisa jadi yang nanamnya ini orang di dekat kita atau jauh, jadi tempat nanam padi bu. Masya Allah. Yang ketiga, hadis ini menunjukkan bahwasanya sulit ini artinya dicuri. Ini adalah ada pohon mangga. Pohon mangga ini ada mangganya, terus jatuh. Misalnya pemiliknya dulu. Kecuali di daerah itu sudah umum dan sepakat semua buah yang jatuh itu. Daerah saya itu ada di sana. Hampir semua orang punya kebun mangga. Jadi kalau musim mangga, siapapun boleh mengambil mangga yang jatuh dan itu halal. Jadi orang bawa truk hanya ngambil mangga yang jatuh untuk dibuat rujak saja dijual. Itu pohon. Kok ngerti sama dengan ini bu. Kok ngerti nak koncone. Kalau kita beli tanah di Semarang, tanah di Semarang itu rata-rata tanah dan bangunan. Kalau misalnya kita beli tanahnya, ada bangunannya, harganya lebih mahal. Isinya pohon rambutan, misalnya di Gunung Pati atau pohon durian. Biasanya ada dua pendapat, ada dua keyakinan. Kalau di daerah tadi, pohon duriannya dan tanahnya ikut, kalau kita beli tanah, pohon duriannya juga ikut kebeli. Maka dihukumi demikian. Sekarang gini, ibu beli mobil. Mobilnya ini joknya dan yang lain include di mobil, itu tidak. Kalau ibu beli mobil, joknya nggak usah beli karena apa? Jok ikut di mobil. Itu sedotannya belum tak kembali. Memahaminya. Makanya kalau ibu beli mobil, joknya tidak ada. Kembalikan ke mobil. Kunci mobil, kunci motor, kunci toko, apa lagi bu? Kunci gudang sengaja tak emas. lebih satu nanti nak kurang. Ketika laki-laki ini menikah, apakah kunci-kunci ini berhak si suami yang tadi baru ini mengambilnya? Maka dari itu tiap daerah beda kebiasaan, maka supaya kita yakin bahwa itu untuk kita, karena bisa jadi itu untuk orang lain, kayak kita kebutuhan. Sekarang kalau makanan belum ada,
kitanya datang lalu dibawakan oleh pemilik rumah. Ini yang dipahami dalam hukum Islam. Kembali ke sini. Yang keenam, terutama orang yang rajin menanam tanaman. Maka dari itu, tapi ditanamnya di zaman Pak Soeharto. Begitu katanya. Jadi dua-duanya mungkin dapat pahala. Kemudian yang ketujuh atas. Yang pertama, kalau kita beli tanah, saya pernah ke Tabuk, pernah masuk ke kebun kurma Ajwa. Ada milik salah seorang dokter ya di Jeddah. Jadi ajak jalan-jalan, juga nanam pohon kurma yang baru. Itu banyak sekali. Satu pohon kurma diairi dengan air yang jumlahnya hampir separuh dari isi sumur. Jadi biayanya cukup besar. Nah, menyiram tanaman termasuk bagian dari yang dianjurkan untuk pahala. Terus Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan, kalau menanam tanaman dianjurkan, apalagi menanam kebaikan lebih dianjurkan. Kalau menanam tanaman saja berpahala, apalagi menanam kebaikan pasti lebih berpahala. Sayang sekali banyak orang rajin mengurus tanaman, tapi dia tidak rajin mengurus anaknya. Banyak orang beli makanan kucing sampai sebulan bisa jutaan, Bu. Tapi ngurus anaknya tidak. Ini kebalik. Kucingnya. Jadi intinya mengurus jamadat wan nabatat itu berpahala, apalagi mengurus anak-anaknya. Karena itu semoga Allah memberikan pahala yang besar. Sampai di bawah pengajian ya Bu, putra dan putrinya itu adalah satu contoh kasih sayang seorang kepada putra putrinya. Apakah kita kasih sayang kepada tadi seperti tanaman? Iya, sama. Makanya di tanah Arab tidak boleh kita memetik, mengambil daun, melukai pohon. Itu nggak boleh. Sebetulnya di negeri kita pun Bu, masang paku di pohon untuk ditanam pelan apa gitu, masuk ke doliman. Lebih baik diikat dan ikatnya jangan kencang-kencang. Pun dia punya perasaan sebagaimana kita. Bagian orang berikanlah yang terbaik untuknya, termasuk disiram dan seterusnya. Ini yang bisa dijelaskan di kesempatan pagi hari ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, masih ada 10 menit. Kami persilakan. Kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gak apa-apa. Kalau ada manfaatnya, kita maku atau sejenisnya, tidak ada masalah. Ya, tanaman juga itu ya disiram, dilakar juga. Maksudnya tidak disia-siakan. Kalau sakit diobati. Maksud saya tanaman ketika tanaman diusahakan. Ya. Ya. Ya bagus pertanyaannya. Ibu nanam pohon durian, kemudian cabangnya ke tanah tetangga. Pohonnya itu atau pohonnya miring, maka yang asal ditarik miring semua, buahnya di tetangga semua. Nah, itu salahnya. Makanya jangan nanam pohon yang miring-miring di pinggir tanah. Kalau nanamnya di pinggir tanah tidak, ditarik aja. Gimana caranya supaya? Yang kedua, jangan goreng tetangga dengan sampah dari pohon ini, daun-daun yang jatuh. Kecuali tadi, kalau itu berbuah, dikasih aja dibagi. Insya Allah dia pun ridho. Syukur tadi Bu, makanya tanahnya punya yang luas, ya kan? Beli durian
kita dikasih Tak gaya soalnya pegang dikasih contohnya hanya di taruh guys.